Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Rendika Channel, referensinya para mahasiswa. Kali ini, pada video kali ini saya akan memberi tutorial bagaimana cara membuat latar belakang kuantitatif yang modelnya itu induktif dari umum ke khusus. Nah, mungkin bagi Anda yang ingin mengerjakan skripsi bagian proposal maupun skripsi yang bagian latar belakang, simak baik-baik videonya. Siapkan laptop Anda apabila dibutuhkan, atau simak saja lengkapnya, jangan di skip-skip. Jangan lupa subscribe channel ini dan juga like. Apabila bingungkan nantinya bisa Anda komen di bawah. Tetap saksikan terus videonya. Kita cek bagaimana cara membuat latar belakang kuantitatif. Check it out. Oke, sebelum itu kita kan mengetahui bahwa di bab 1 itu ada latar belakang. Latar belakang itu ada paragraf-paragrafnya. Nah, setiap paragraf-paragraf itu semakin ke bawah, kalau kita menggunakan metode deduktif, itu semakin ke bawah itu semakin mengerucut dari umum, mengerucut dan menjadi khusus. Nah, lalu kita apa saja sih yang harus kita buat? Untuk paragraf yang pertama itu apa saja sih? Oke, di sini saya tampilkan paragraf yang ke-1 maupun yang kedua. Ini terkait isu-isu global atau isu-isu internasional atau isu-isu nasional. Nah, ini juga sudah saya buatkan soal-soalnya. Nanti tinggal Anda jawab, dan ketika Anda sudah menjawab nanti bisa Anda rangkai. Anda hubung-hubungkan antara jawab-jawaban itu. Urut ini sudah urut dari paragraf 1 sampai terakhir, nanti sampai paragraf yang ke-7 atau lebih. Ini nanti tinggal Anda rangkai saja. Jadi sudah sangat mudah. Ini ada pertanyaannya. Paragraf pertama yaitu isu-isu global atau isu-isu internasional atau isu-isu nasional. Nah, misalnya Anda menginginkan isu-isu nasional tidak apa-apa. Menginginkan isu global juga tidak apa-apa. Nah, di sini pertanyaannya begini. Apa isu terkait variabel Anda secara global? Nah, dalam penelitian Anda, dalam judul Anda ya, itu kan ada variabel X maupun Y. Nah, di situ isunya itu apa terkait variabel X? Isunya apa terkait variabel Y? Secara global ya. Misalnya di Indonesia ini sekarang terjadi sebuah degradasi pendidikan misalnya di dunia ini misalnya. Karena akibat COVID-19. Nah, akibat dari itu maka pendidikan menjalankan suatu pendidikan terkait model pembelajaran daring. Nah, itu sudah global itu untuk menjawab dari variabel X-nya yang terdapat di judul Anda. Misalnya menjawab ini ya. Ini tinggal Anda jawab saja di pertanyaan nomor 1, bisa Anda screenshot. Dan juga nanti misalnya Anda lanjutkan ke paragraf 2, ini isu-isu terkait variabel X dan Y. Ini lebih spesifik. Kenapa kok lebih spesifik saya katakan? Karena begini, X, Y ini nanti Anda jelaskan terkait variabel X Anda itu menyangkut apa. Suatu misalnya ingin permasalahannya ini dan permasalahan Y ini apa. Misalnya seperti itu, terkait yang ada di lokal sendiri, lebih spesifik yang ada di sekolahannya sendiri. Ini bisa Anda jawab. Atau ya terkait di lembaganya sendiri. Ini kan kuan, karena kuan ini menyangkut pada lebih ke statistik, maka dia lebih, maka ini isu-isu terkait kepada X dan Y ini bagaimana, ini lebih spesifik. Lalu yang kemudian di paragraf 3 dan yang ke paragraf 4, misalnya Anda cukup menggunakan paragraf 3 saja itu tidak apa-apa. Tapi di sini saya menjelaskan, misalnya Anda membuat 2 paragraf, antara paragraf 3 dan paragraf 4, itu isinya apa saja. Nah, ini variabel terkait fenomena. Fenomena ini adalah yang biasa dikatakan dari dosen-dosen Anda ketika menjelaskan di depan. Itu biasanya, itu kalau kita membuat latar belakang itu kita harus menjelaskan suatu gap atau permasalahannya atau suatu masalah di sana, itu kita harus bisa menjelaskan. Nah, seperti itu. Nah, ini letaknya bisa Anda gunakan di paragraf 3. Kalau kita kan tadi yang ke umum, sekarang agak yang ke khusus. Lalu apa isinya? Nah, ini Anda jawab aja pertanyaan ini. Apa yang menjadi permasalahan variabel X, Y di sekitar Anda? Misalnya ya, yang menjadi permasalahan ketika pembelajaran siswa secara daring itu mengakibatkan siswa itu kurang serius dalam belajar.
kebanyakan itu. Nah, karena Anda meneliti efektivitas murid ketika pembelajaran daring, misalnya pembelajaran daring, maka Anda tinggal menyebutkan saja tadi permasalahan-permasalahan yang pembelajaran kurang baik. Nah, mengukur bagaimana seberapa efektifnya. Nah, itu jelaskan saja di ini apa yang menjadi permasalahan variabel X dan sekitar. Nah, itu nanti ada di paragraf 3 atau enggak Anda buat lebih 3 sama 4 juga bisa. Lalu kemudian di paragraf 4 dan 5 itu isinya apa? Kan ini karena kita menggunakan pondasi piramid terbalik. Jadi di sini lebih mengerucut lagi, yaitu kepada variabel intervening atau variabel moderat. Yang mana ini nanti apa itu hubungannya atau apa nanti pengaruhnya gitu, yang secara tidak terlihat. Misalnya mungkin Anda masih bingung itu bagaimana cara membuatnya, cukup Anda menjawab pertanyaan ini saja. Misalnya ini nomor 1, secara tidak langsung adakah penghubung variabel X dan Y, itu ada apa enggak. Misalnya di variabel X ini ternyata ada penghubung, misalnya pembelajaran daring ketika di rumah itu ada fasilitas yang tidak diketahui, misalnya apa, orang tua ternyata yang mengerjakan PR-nya, atau enggak orang-orang yang lain, tetangganya atau kakaknya yang mengerjakan PR-nya, oh ternyata ada penghubung lain. Nah misalnya itu di penelitian kuantitatif itu nanti bisa dijadikan suatu variabel intervening, misalnya seperti itu bisa Anda jelaskan saja. Atau enggak ini ya, yang nomor 2 ini juga bisa Anda jawab faktor apa yang memperkuat dan memperlemah hubungan X dengan Y. Jadi misalnya ada penghubungnya yang membuat perlemah, oh ternyata gara-gara pembelajaran daring misalnya siswa ini kurang bersemangat karena pihak orang tua tidak mendukung dan sebagainya. Nah ini juga ada faktor yang mempengaruhi seperti faktor moderat tadi atau variabel moderat tadi ya, yang mempengaruhi hingga tadi tidak ada hubungan. Nah ini bisa Anda langsung jawab aja, bisa Anda screenshot. Ini untuk paragraf 4 atau enggak paragraf 5. Lalu kemudian kita lanjut ke paragraf 6. Apa saja isinya paragraf 6? Baik, ini paragraf 6. Paragraf 6 ini adalah variabel bebas dan juga data fakta. Variabel bebas itu apa saja sih? Variabel bebas itu ya berupa data, fakta, atau penelitian-penelitian terdahulu, studi-studi dahulu yang pernah diteliti oleh kakak kelas Anda. Nah, itu merupakan variabel bebas. Nah, di sini ada suatu pertanyaan, misalnya adakah data fakta studi pendahulu? Misalnya adakah data? Anda ada enggak data-data yang penelitian yang Anda sudah dapatkan? Nah, itu bisa Anda cantumkan data sementara. Misalnya jumlah siswa, misalnya jumlah orang-orang atau objek yang Anda akan teliti, atau enggak ciri-ciri bagaimana atau fakta-fakta yang terjadi di lingkungannya itu apa saja, itu bisa Anda sebutkan dulu di situ di sini paragraf 5 yang menyangkut nanti variabel bebasnya. Nah kemudian nanti ini misalnya Anda sudah menulis itu, Anda masih ingin menambahkan lagi di paragraf selanjutnya, itu adalah paragraf yang Anda menjelaskan tentang studi pendahulu. Ternyata studi pendahulunya itu ada, kalau ada ya ditulis saja, kalau tidak ya tidak usah. Nah ketika penulisnya itu ada, Anda tinggal mencantumkan hasil dari penelitian terdahulu itu apa. Misalnya penelitian terdahulunya itu jadi ada hubungan antara orang tua dengan pendidikan daring ketika anak di rumah, itu sangat erat yang mempengaruhi prestasi ketika dia dalam pembelajaran daring tersebut. Nah ketika itu di penelitian terdahulu jawaban situ itu Anda tuliskan lagi. Nah karena Anda yang meneliti yang sekarang ini, karena Anda ingin meneliti yang sekarang, maka Anda buat lagi di situ hal yang beda. Misalnya ketika ini zaman atau era yang sudah mengalami suatu transisi. Nah ini bagaimana keadaannya atau penelitian saat ini bagaimana. Nah ini kan Anda akan mencari tahu lagi. Nah yang kemudian untuk paragraf 6 dan yang ke-7 ini adalah objek penelitian dan penutup. Nah di paragraf ini termasuk paragraf yang paling mengerucut lagi, yang paling ke bawah, yaitu paling spesifik. Nah isinya apa? Nah ini Anda tinggal menjawab suatu pertanyaan ini saja, apa judul dari objek penelitian Anda. Nah ketika Anda apa judulnya itu kan biasanya di paragraf bawah itu jawab dulu judulnya apa. Misalnya oleh sebab itu dari penjelasan atau pendahuluan yang di atas itu saya ingin meneliti dengan judul bla 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 bla. Nah dengan objek apa, misal objeknya siapa, bisa Anda sebutkan secara ringkas saja, tidak usah terlalu panjang, karena ini nanti menyangkut kepada semakin spesifiknya Anda dalam penelitian. Dan juga yang terakhir di penutupan ini, nah ini bisa Anda nanti bisa menyampaikan
ketertarikan, meyakinkan ketertarikan Anda dalam penelitian ini. Misalnya Anda lebih, karena Anda sangat tertarik untuk mengetahuinya, Anda tegaskan kembali dalam penelitian ini saya fokus dengan yang ini dan yang ini. Nah, ini bisa Anda jelaskan di paragrafnya. Nah, kemudian ketika Anda sudah menulis semuanya itu ya, ketika Anda sudah menulis jawaban-jawaban yang sudah saya beri tadi, itu Anda tinggal menghubungkan atau mengkaitkannya. Yang paling penting di antara jawaban-jawaban itu ada inti dari pokok permasalahan. Jadi ketika Anda sudah jawab soal itu terjawab semua loh. Soal-soal itu menyangkut penelitian Anda. Jangan hanya abal-abal, hanya jawab-jawaban yang penting panjang gitu, jangan. Yang penting inti pokoknya itu sudah ada di situ di dalam setiap paragraf yang saya berikan suatu pertanyaan-pertanyaan itu. Nah, kalau perlu Anda berikan juga referensi yang menjadi teori intinya juga bisa di situ. Karena Anda menjawabnya dengan teori. Nah, itu juga bisa. Dan juga misalnya di situ masih ada kalimat-kalimat yang di situ belum jelas, itu bisa Anda jelaskan di paragraf-paragraf selanjutnya. Nah, yang penting ke semuanya itu nyambung. Nyambung itu maksudnya Pak, itu kan sudah saya berikan suatu pertanyaan Anda mulai dari awal paragraf pertama, itu kan ketika sudah Anda jawab, itu tinggal Anda hubungkan saja, oleh sebab itu, dan maka dari itu ya menurut Anda lah, ketika Anda sudah belajar bahasa Indonesia mungkin Anda kan lebih paham dengan bahasa-bahasa yang dapat mengkaitkan satu sama yang lain. Nah, dengan bahasa Anda itu mungkin Anda bisa mengkaitkan hubungan-hubungannya itu apa saja. Oke, mungkin sekian dulu video dari saya, tidak usah berpanjang lebar. Kalau masih ada yang dibingungkan bisa Anda tanyakan di kolom komen di bawah ini. Tetap like, subscribe channel saya, karena dengan Anda subscribe dan like channel saya dapat begitu rutin upload dan selalu memberi yang terbaik buat Anda. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.